Pria ini adalah jambret yang sedang dikejar oleh polisi. Ia baru saja nyolong jemuran dan menjamret jam tangan. Karena terdesak, pria yang bernama Enzo ini nyemplung ke sungai. Tanpa Enzo sadari, sungai itu berisi limbah kimia yang sangat bahaya. Limbah tadi terminum oleh Enzo. Setelah keluar dari sungai itu, Enzo tampak oleng dan berusaha pulang ke kontrakannya. Karena merasa tak sehat, Enzo minum bodrek dan ia pun langsung tidur. Dan saat pagi, kondisi Enzo mulai membaik. Enzo pun berniat menjual jam mewah hasil ia menjamret kemarin. Enzo sehari-harinya berprofesi sebagai jambret, pencopet, nyolong jemuran dan sering nyolong konten orang di Facebook. Enzo menjual jam itu pada tetangganya yang bernama Sergio. Setelah membeli jam itu, Sergio mengajak Enzo menemaninya untuk mengambil narkoboy. Karena dijanjikan Sergio diupah sebungkus udut non cukai harga 10 ribuan, Enzo pun bersedia menemani Sergio. Namun karena kurir narkoboy ini sedang overdosis dan ngomongnya tak jelas, membuat Sergio marah dan menampar kurir narkoboy itu. Namun tiba-tiba mulut kurir narkoboy itu mengeluarkan busa. Merasa temannya tewas karena dipukul Sergio, kurir satunya marah ke Sergio. Ia mengambil senjata dan menjedor Sergio. Enzo pun terkena jedoran hingga ia jatuh dari lantai atas gedung yang sangat tinggi. Sergio tewas pada kejadian ini. Namun ternyata Enzo tak tewas. Ia bisa bangkit. Meskipun ia sudah kena jedor dan jatuh dari lantai atas gedung, Enzo baik-baik saja. Tentu saja Enzo heran dengan kondisi badannya yang tampak sehat dan kuat. Sepulangnya ke kontrakannya, anak Sergio yang bernama Alicia menanyakan di mana ayahnya Sergio berada. Enzo tak menjawab pertanyaan Alicia karena Enzo tak mau Alicia menangis mengetahui ayahnya telah tewas. Saat mengobati luka jedorannya, Enzo tak merasakan sakit sama sekali. Namun saat sedang istirahat, Alicia teriak-teriak menanyakan kemana ayahnya. Enzo pun menjadi kesal. Enzo mengusir Alicia dan ia memukul pintunya. Namun tanpa ia duga, pintu besi itu jebol. Enzo pun merasa ada yang aneh dengan kekuatannya. Untuk menguji kekuatannya, ia pun mengangkat kulkas. Ia juga mengangkat lemari pakaiannya. Namun kulkas dan lemari itu terasa sangat ringan. Lebih ringan dari bunga cicilan koperasi mekar yang terasa mencekiknya. Lalu Enzo melepaskan pipa besi di rumahnya. Dan ia menemukan pipa besi itu dengan mudah. Mengetahui ia punya kekuatan super, muncul ide nakal di otak Enzo. Bukan ide untuk mencuri konten orang di Facebook, tapi ia memutuskan pensiun dari jabatannya sebagai pencuri jemuran. Kini ia berniat mengambil mesin ATM yang ada di pinggir jalan. Dengan memakai jaket dan masker, Enzo membobol ATM dan mengangkat ATM itu. Lalu ia membawa ATM tersebut pulang ke kontrakannya. Enzo pun berpoya-poya dari hasilnya membobol ATM. Tak lupa ia membeli obat kurap dan panu, penyakit yang telah lama ia derita. Dan saat Enzo melihat luka jedorannya, luka itu telah hilang tanpa bekas sedikit pun. Bahkan luka itu lebih cepat sembuh dibanding kurapnya yang ia derita sejak ia remaja. Tak lama kemudian, Enzo mendengar teriakan Alicia. Rupanya Alicia sedang diancam oleh pengedar narkoboy. Preman ini bernama Fabio. Fabio dan gengnya menanyakan di mana Sergio ayah Alicia. Karena ayah Alicia ditugaskan Fabio untuk mengambil narkoboy. Namun Fabio sampai hari ini tak menyetorkan narkoboy tersebut. Enzo yang melihat Alicia diancam, tiba-tiba ia ditampar oleh Fabio. Fabio mengatakan, "Mas sampean ra usah kepo, pergi sana." Setelah menampar Enzo, Fabio membawa Alicia masuk ke rumahnya dan menggeledah rumah Alicia. Alicia mengatakan kalau ia tak tahu kemana ayahnya pergi. Karena tak menemukan Sergio ayah Alicia, Fabio berniat memperkaos Alicia. Namun tiba-tiba Enzo masuk lewat jendela. Enzo memakai jaket dan masker untuk menutupi jati dirinya. Dengan mudahnya, Enzo menghajar Fabio dan gengnya. Meskipun dikeroyok, Enzo yang sudah punya kekuatan super ini menghajar semua anak buah Fabio dengan mudahnya. Setelah Fabio dan anak buahnya kabur, Enzo membawa Alicia ke kamar kontrakannya. Ternyata Alicia adalah gadis keterbelakangan mental. Enzo ingin mengatakan pada Alicia bahwa ayah Alicia bernama Sergio telah tewas. Namun ia tak tega mengatakan hal itu pada Alicia. Hingga saat Alicia tidur, Enzo menemukan sebuah peta di kotak kacamata Sergio. Ternyata peta itu menjelaskan jalur yang dilewati mobil yang membawa uang ke bank. Dengan kekuatannya, Enzo berencana merampok mobil itu. Namun ternyata bukan hanya Enzo yang akan merampok mobil tersebut. Fabio dan gengnya juga sedang ingin merampok mobil tersebut. Apa yang akan terjadi? Lanjut part 2 ya guys.